Satu, Yes. apakah nanti kita bisa melakukan dengan offline yang seperti biasa? Karena memang online dengan offline rasanya memang berbeda, gitu ya Pak ya? Pak Jum, sebentar Pak. Yes. Ternyata ada teman satu lagi tuh yang baru datang dari Oh oke. Podomoro. Oke. Selamat datang Selamat dari datang. Mari. mahasiswa Universitas Podomoro ya. Oke. Gak apa-apa, kita berdiri aja gak apa, kita nggak lama-lama. Yang penting kita sudah sudah menyampaikan apa yang diinginkan nantinya ya. Dengan siapa Mas? Mas Kevin. Dengan Mas Kevin. Semester berapa Mas? Sama semester 7 juga. Semester 7 berarti siap untuk ini ya, lulus ya? Iya, siap. Mumpung ada Bu dosen harus ngomong gitu ya. Oke Bu, ini sebenarnya Bu Susi sebenarnya ada berapa pertanyaan sih, tapi nggak banyak-banyak Bu Susi ya. Oh, karena bagian mahasiswa ini. Oke Bu, harapan Ibu apa sih dengan IKSI mengeluarkan member untuk mahasiswa Bu? Sebenarnya apa yang diinginkan dari dunia universitas ya Bu ya, perkampusannya yang diharapkan apa sih dengan adanya dibukanya member-member untuk mahasiswa ini Bu? Makasih Pak Jum. Jadi sebenarnya ini dulu ya ketika IKSI istilahnya mulai dekat dengan kami tuh kami senang sekali gitu ya. Oke. Artinya ada sebuah kerjasama yang sebenarnya saya melihat ke depan itu ini menguntungkan untuk mahasiswa. Artinya mereka sudah mulai secara dini mendapatkan sebenarnya seperti apa sih sertifikasi untuk sebuah keahlian gitu ya. Betul. Nah, lalu mungkin sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu ya Pak ya, Pak Rizaldi. Nah, terus mulai ada setiap tahun itu diberi pelatihan oleh IKSI untuk mahasiswa secara reguler. Jadi hampir setiap angkatan tuh mendapat pelatihan itu. Itu kita mulai dari sana dulu. Nah, saya lihat ini sebenarnya untuk membantu mahasiswa siap ketika lulus nanti. Makanya ini kita ajak semua mahasiswa yang memang kira-kira mau ke sana. Bagaimana sih sebenarnya kan mereka kan orang suka mengatakan kalau baru lulus cuman bisa teori, prakteknya nggak tahu. Tapi dengan harapannya dengan memilih menjadi bagian dari IKSI itu mereka juga tahu yang prakteknya gitu ya. Oke. Jadi tujuannya ke arah skillnya ya Bu ya? Iya. Skillnya harus bisa ngikutin karena memang dunia kerja berbeda dengan waktu di kampus ya Bu. Betul. Ya? Gitu. Harapan selain itu Bu, setelah apakah bisa inline sih Bu antara di dunia kerja dengan, ini kan saya lihat ya, dengan meluncurkan dari IKSI member-member mahasiswa ini untuk supaya ada inline antara pendidikan dengan pekerjaan nantinya. Apa yang sekarang ada di benak Ibu nih saat ini di saat saya ngomong, oh kita mau meluncurkan gitu. Apa sih benak yang paling dalam untuk kita Bu, untuk kedepannya supaya IKSI bisa membantu mahasiswa ini menjadi kader-kadernya nantinya? Ya sebenarnya menurut saya banyak ya dari kerjasama IKSI dengan Universitas Agung Podomoro lah ya di Iya, sini Bu. ya. Ini banyak sekali yang sebenarnya bisa didapat gitu. Pertama ketika kita mengembangkan kurikulum juga kita mengundang IKSI supaya apalagi kita secara terapan tuh kita harus tepat gitu ya, jangan sampai kita ngajarin apa ternyata itu tidak inline dengan di lapangannya. Jadi memang kita ke arah sana gitu. Makanya dari awal artinya kalau membentuk kurikulum itu kan berarti memang dari benih-benihnya tuh udah kita siapkan untuk ke sana gitu. Betul Bu, betul Bu. Jadi itu sih gitu. Dan sebenarnya harapannya dengan ini misalnya mahasiswa juga kan ada program magang gitu ya. Nah ketika magang terus di perusahaan-perusahaan yang memang menjadi anggota-anggota IKSI itu mereka akhirnya mengerti gitu karena kita udah dekat istilahnya ya. Kita mahasiswa tuh mempunyai kesempatan yang besar untuk belajar gitu. Langsung pada orang yang tepat ya, pada bidang yang tepat juga. Betul. Jadi nggak ada yang sia-sia Pak Rizaldi meluncurkan sebagai ketua saat ini meluncurkan member-member untuk mahasiswa ya Bu ya. Tepat sekali. Sangat tepat ya Bu. Jadi kita pun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan ini untuk IKSI sendiri, maksud konsultan kita sudah punya benih Bu kalau dengan adanya seperti ini sebenarnya. Gitu ya Bu ya? Betul. Kan nanti mungkin kalau membernya student member mungkin ada pelatihan apa gitu sehingga begitu misalnya mahasiswa mau magang ya, terus mereka ini membernya IKSI ya, mungkin kan ada sebuah bukan privilege tapi sebuah kalau membernya IKSI pernah ada pelatihan dari IKSI
sehingga mungkin secara keilmuan cocok di lapangan gitu. Iya, oke. Artinya sangat bagus sekali. Iya. Nah, itu kan dari sisi ibu ya. Iya. Dari sisi Nggak kedengaran ya suara saya. Oke. Oke, sip. Jadi mendem ya Bu ya. Oke Bu. Jadi kalau dari sisi keilmuan, ini dari sisi dari sisi dosen ya Bu ya. Iya. Saya pengen dengar juga dari sisi mahasiswanya nih Bu. Iya betul. Oke, nanti diwakilin salah satu, boleh nanti gantian gitu ya. Sebenarnya harapan apa sih dengan kita meluncurkan itu tadi? Sama dengan halnya tadi dari sisi pendidikan kan harus inline gitu. Nah sekarang kalau dari sisi mahasiswa, apa sih harapan terbesar dari teman-teman gitu ya? Saya masih muda soalnya ngomongnya teman, kita friend gitu ya. Jadi sisi kalian apa sih sebenarnya yang harapan untuk dengan IKSI ini? Mungkin dibakali salah satu? Buka. Gitu. Oke deh. Tampangnya juga. Ya mungkin kalau dari saya, dengan bergabung IKSI ini diharapkan bisa banyak diberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menambah pengetahuan kami, sehingga nanti setelah lulus kami juga langsung istilahnya nggak bodoh-bodoh banget lah. Jadi kita lebih mengerti dunia kerja tuh gimana, terutama bagian QS ini. Ya, artinya ke aplikasi ya Mas ya? Iya betul. Oke. Kemudian gini, ini kan kita kadang-kadang IKSI sendiri kan banyak kegiatan nih. Karena kita kan sudah ya dibilang senior bukan, tapi sudah ada usia dikit gitu ya. Jadi maksudnya secara untuk kegiatan nanti, apakah kalian mau sih untuk menjadi tenaga kita, untuk kita sharing lah, kita namanya saling membutuhkan adalah oke, saya jadi panitia, saya mau bantu gini-gini gitu ya. Mau nggak kayak gitu? Artinya ada harapan ke sana, bisa nggak kalian ngikutin apa yang kita harapkan gitu? Maksudnya sama-sama lah kita gitu. Iya, kita pasti bantu. Ya. Pasti bisa. Jadi panitia boleh dong ya nanti ya. Boleh. Terutama ide-idenya Bu sebenarnya. Anak umur mereka, zaman umur saya sih nggak ada ide gitu. Zaman sekarang kan idenya jauh lebih banyak ya Bu Susi ya. Mungkin pengamatan Ibu kan selama di kampus kan pasti tahu gitu kan. Kurang lebih anak-anak tuh seperti apa sih Bu kalau di kampus sendiri? Sebenarnya anak-anak sekarang lebih melek teknologi lah ya gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya artinya informasi juga sekarang sangat bisa didapat di mana-mana gitu ya. Jadi mungkin istilahnya di kampus secara teoritis ada barangkali, tapi kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan IKSI, walaupun saya jadi panitia akan ikut dengar misalnya betul. Ya gitu. Nanti informasi-informasi yang benar-benar tadi di lapangan seperti apa itu menurut saya bisa didapat dari sana gitu. Jadi yang mungkin secara teori sudah tahu, secara cari di internet mungkin ada, tapi yang benar-benar di lapangan seperti apa ya itu didapatnya lewat IKSI, saya kira gitu. Oke. Artinya kalau kita nanti ada baksos gitu, artinya kan ada bakti sosial yang kita harus ke masyarakat gitu. Mungkin dengan ide-ide mereka nanti kita bisa masuk ke sana ya Bu ya. Ya, betul. Barangkali boleh menambahkan, sebenarnya kalau kita lihat kurikulum dari Dikti itu, sekarang mahasiswa tuh tidak hanya belajar, sebenarnya termasuk istilahnya pengabdian pada masyarakat itu harus menjadi bagian yang mahasiswa lakukan lah ya. Yeah. Termasuk penelitian juga misalnya gitu. Jadi intinya memang gini ya Bu ya, jadi saya mungkin sedikit menyimpulkan dari pembicaraan saat ini ya, mungkin salah satunya adalah dengan adanya member untuk mahasiswa ini, kita harapkan adalah adanya satu peluang, ini peluang pekerjaan ya, peluang pekerjaan mungkin selama ini tidak diketahui. IKSI itu sebenarnya ikatan quantity surveyor itu bergeraknya apa sih gitu ya. Mungkin orang masih bertanya, karena banyak hal yang orang taunya ikatan quantity surveyor itu dengan adanya teodolit gitu. Ini banyak yang masih rancu dengan quantity surveyor gitu. Itu kayaknya masih ada sedikit ada crossnya gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Widi ya kalau dilihat ininya. Iya sih. Sebenarnya salah satunya adalah gini. Kita sama-sama bekerja sama memberikan pengayaan gitu ya. Kami sebagai praktisi memberikan pengayaan yang di luar, yang tadi sudah dikatakan oleh siapa, Mas Kevin atau Mas Andre. Mas Andre udah bilang kalau supaya di luar nggak
jangan bodoh lah ya, nggak bodoh-bodoh banget gitu ya. Nah, tapi di kebalikannya kadang-kadang kami juga gagap sebetulnya sebagai pelaku, karena ketika teman-teman dari universitas lulus, kami pun kadang-kadang juga, aduh, ini apa ya gitu. Ekspektasi kami itu kepada lulusan itu juga akhirnya jadi jangan-jangan ketinggian nih gitu. Sebetulnya apa sih yang diberikan universitas? Nah, dengan adanya student member ini, kita udah bisa lebih komunikasi. Teman-teman kan masih kuliah. Kalau kita sudah lebih ngobrol, teman-teman juga tahu gitu. Kira-kira apa sih? Oh, di kampus cuma dapat ini. Oke. Mungkin kami yang di luar praktisi bisa memberikan sedikit. Oh, di luar ternyata yang ini lebih penting. Pengetahuan di kampus betul penting, tapi praktisi juga penting. Nah, di titik itulah gitu kita kepengen kita bisa sinergi sebetulnya. Jadi kami juga di asosiasi juga diberikan pengayaan sebetulnya dengan adanya teman-teman dari mahasiswa gitu loh. Karena kita juga gagap sebetulnya kalau ketemu membuka pengalaman, membuka lowongan kerja yang masuk fresh graduate gitu. Nah, gitu. Akhirnya memang harus diakui kadang-kadang di luar ini pernah saya tulis juga di satu makalah saya bahwa yang kita dengar di luaran memang sama itu. Kok nggak bisa baca gambar sih? Kok ini sih? Kok ini? Karena tuntutan di luar memang tinggi. Jembatan itu yang perlu kita lakukan sekarang. Gitu. Kami harus memberikan informasi kepada teman-teman adik-adik semua bahwa di luar tuh butuh ini loh. Gitu. Ya, mungkin yang sudah kita dilakukan antara IKSI dengan Podomoro University itu termasuk kita sudah memperkenalkan ya Bu ya. Ya, artinya basic cara berhitung dari struktur sampai dengan arsitektur yang waktu kemarin kita sudah lakukan ya Bu ya. Betul, jadi memang. minimal itu sudah memberi satu fondasi pengertian sedikit supaya memang tidak pada waktu nanti di perjalanan setelah lulus kalian juga sudah punya namanya wawasan baru bahwa IKSI itu adalah Ikatan Quantity Surveyor Indonesia itu para praktisi-praktisi di bidang QS, Quantity Surveyor. Jadi artinya sudah ada peluang kerja yang berbeda. Tidak hanya di perancangan, tidak hanya di lapangan, tapi kita yang memang untuk area yang kita bilang apa ya, ekonomi project ya. Kalau saya nggak tahu kalau di mata kuliah di kampus itu sebutnya apa ya Bu ya? Sebenarnya IKSI itu kalau di kami itu ada kan kuantifikasi gitu ya mata kuliah, mulai dari sekarang karena kemarin ketika kami mengembangkan kurikulum tuh kita kuat juga diperkuat juga di membaca gambar gitu ya, seperti itu. Terus kuantifikasi, kemudian membuat penjadwalannya, estimasi biaya dan lain sebagainya, sampai ke penjadwalan sampai kepada ya ada satu mata kuliah yang cukup besar itu adalah time and cost gitu di kami itu memang jadi benang merahnya ada gitu lah ya. Nah, makanya saya sampaikan artinya sudah mulai inline gitu ya Bu ya. Artinya di saat dilepas sudah kurang lebih pernah dikasih pelajaran gitu minimal ada wawasan itu sih Bu. Apalagi kan kita juga yang udah dilakukan beberapa kali di Podomoro itu sebelum lulus dikasih tambahan pelatihan oleh IKSI untuk mahasiswa jadi makin kuat lah gitu anak-anak itu. Ya, semoga kedepannya nanti tahun 2021 harus lebih baik dari tahun 2020 gitu. Kira-kira kurang lebih itu kita buka pertanyaan tidak sih Pak? Kayaknya tidak ya, untuk mahasiswa ini tidak perlu ya. Pasti cuman yang mau saya sampaikan adalah buat yang teman-teman yang ikut di virtual memang kami memang akan membuka pendaftaran sih untuk menjadi anggota gitu. Jadi mohon kontak aja ke sekretariat seperti biasa, nanti informasinya ada di situ. Baik, jadi kita mulai tahun ini memang menggalang anggota-anggota baru dari mahasiswa dari manapun. Ya, dari universitas manapun. Betul. Artinya open untuk semua mahasiswa teknik ya Pak ya. Ya, yang berhubungan sama konstruksi ya. Pastinya. Pak Rizaldi tambahan Pak. Kedengeran katanya Mas Jom. Udah kedengeran kok sekarang. Udah kedengeran, alhamdulillah. Mic-nya dipegang. Saya tempel. Enggak, kalau ini udah kedengeran dong. Udah, sangat.
Tadi apa pertanyaan apa? Masih ada tambahan nggak? Abah jadi grogi. Oh, Abah tak kedipin dulu. Nanti ya, Bah. Gitu. Jadi ini terkait dengan mahasiswa kan Pak Rizaldi sudah berapa kali kan mengadakan berapa selain dengan Universitas Podomoro kan kita ada berapa kampus ya Pak ya yang Pak Rizaldi sudah mulai roadshow lah istilahnya tahun 2020 terus kemudian ada COVID ini akhirnya terhenti langkah Bapak untuk melanjutkan itu. Bukan begitu Pak? Nah, untuk 2021 ini harapan Bapak atau keinginan Bapak untuk kedepannya, Pak? Ya, untuk 2021 seluruh program harus tetap berjalan. Walaupun sebagian itu memang harus dilaksanakan secara online. Oke. Jadi memang harus berjalan. Terlebih dengan Universitas Podomoro. Kita sudah sama-sama tahu bahwa hubungan baik antara IKSI dengan Universitas Podomoro sudah terjalan lama gitu. Jadi banyak usulan-usulan kegiatan di IKSI itu datangnya dari Universitas Podomoro. Terlebih Bu Susi yang juga dosen sudah mau menjadi bagian dari pengurus. Yes. Nah, salah satu usulan yang bernas dari Bu Susi adalah adanya sertifikasi pemula. Ini usulan dari Bu Susi. Iya. Yang kita tujukan untuk mahasiswa. Betul. Nah, itu usulan dari Bu Susi dan ternyata sambutannya dari mahasiswa luar biasa. Jadi kita akan lakukan program ini secara permanen ke depannya. Termasuk di 2021 juga begitu Mas Jom. Gitu. Artinya kan dengan adanya nanti habis ini kita juga ada mengenai sertifikasi kan nyambung juga toh Pak? Boleh dibahas nantinya. Oh gitu, ya, boleh Mas Jom, boleh. Jadi udah tak kasih kisi-kisinya ke Pak Rizaldi. Oke, kurang lebih itu sih kalau artinya harapan kita 2021 pasti harus jauh lebih baik dari 2020. Amin. Dan kita harapkan pandemi segera berakhir. Amin. Kita bisa bekerja, melaksanakan semua kegiatan baik di kampus, mungkin sudah kangen ke kampus juga Bu, soalnya teman-temannya sudah berubah semua, kayaknya di kelasnya banyak yang baru gitu. Kayaknya mereka juga pengen lihat juga kampus sebenarnya gitu. Sudah kangen gitu ya. Jadi pertanyaan aja masih kangen nggak sama kampusnya? Dia kan udah lama nggak kampus juga nih. Kayaknya sih kangen Pak, soalnya kangen nggak Mas? Kangen tuh. Soalnya di bawah ada tempat ngopi-ngopi ya Pak. Kalau di Universitas Podomoro itu lengkap banget. Kalau nama saya ya mereka. Mau makan gampang, mau ngopi gampang gitu ya. Tempat kungku-kungku, jadi alasan mereka untuk berlama-lama di kampus gitu. Tapi jangan lama-lama untuk tidak lulus, poinnya gitu. Harapannya begitu ya, Bu Susi ya. Ini anak-anak yang ini yang bagus-bagus nih. Oh gitu ya. Oke. Kalau lama-lama jewer aja Bu. Mereka membanggakan saya. Amin. Nah, sudah dengar berarti cepat lulus. Kalau nggak lulus jewer sama Bu Susi. Oke? Tapi kalau boleh nanya dari teman-teman mahasiswa adik-adik ini, kira-kira kalau misalnya menjadi anggota IKSI gitu ya, kira-kira apa sih kegiatan yang kepengen diadakan dalam waktu dekat? Boleh dengan waktu dekat, boleh waktu panjang, kita juga harus nyiapin gitu. Tapi apa ya yang lebih menyentuh ke teman-teman yang mahasiswa gitu? Karena kan kami nih selama ini bukan terjebak ya. Kami selama ini melakukan pelatihan-pelatihan kepada memang yang sudah bekerja. Mau bikin apa? Mau bikin lomba menghitung atau apa? Lomba. Ayo. Jangan dia terus, nanti dapatnya dia semua tuh. Khusus sudah lihat nih. Biar nampang juga ya. Buka boleh. Tapi nggak tanggung jawab loh. Kalau dari saya sih sebenarnya udah. Okay. Kalau dari saya sebenarnya belum kepikiran banget, tapi ada satu ide. Pertama yang pasti ke kampus-kampus yang lebih banyak kampus lagi untuk kenalin KIAS itu apa sih, karena kan sebenarnya KIAS ini masih di beberapa universitas tuh masih kurang terkenal banget. Maksudnya profesi dari KIAS ini masih beberapa ada yang tadi masih salah persepsi, ada yang ngiranya KIAS itu untuk ngukur pakai automated level atau theodolite gitu kan. Betul. Nah, jadi pertama mungkin itu kenalin ke kampus-kampus yang lebih banyak lagi sampai mungkin ke pulau-pulau lain gitu, misalnya sampai Sumatera, Kalimantan. Kemudian juga ngadain lomba KIAS yang lebih skalanya nasional gitu. Okay. Nah, kayak gitu sih paling. Oke. Nah, kan udah ngasih ide nih.
Nah, berarti kalau saya bagian nodong nih. Nah, sekarang bersedia dong jadi agennya untuk mengenalkan ke kampus-kampus lain gitu. Kita bikin semacam jambore atau apa gitu dengan kampus-kampus lain bersama gitu. Oke dong. Oke sih, kami sih bisa. Oke, Bu dikasih izin ya Bu ya. Oke. Ya. Sebenarnya mungkin barangkali ya kalau menurut saya nih, kalau mahasiswa nih misalnya tadi menjadi bagian dari IKSI gitu ya. Mahasiswa itu menurut saya belajarlah dari perkembangan mahasiswa saat ini. Mahasiswa itu mungkin bisa dapatkan kemudahan juga ya, maksudnya dalam tadi magang karena dia menjadi anggota tadi magang, bahkan juga ketika mereka mengerjakan skripsi gitu. Jadi mungkin ya bukannya pingin tahu dapur orang ya, saya nggak ke sana, tapi minimal mereka apa sih sebenarnya misalnya apa critical thinking lah ya, bagi critical thinking pada bidang-bidang yang mereka mau kerjakan gitu. Dan sampai enggak ini rahasia nggak boleh gitu. Tapi kan karena ini anggota maksudnya lebih gampang ya gitu ya. Lebih mudah dapat akses maksudnya ya. Lebih mudah dapat akses gitu. Menurut saya itu bagus tuh. Ya, toh kalau saya lihat anak-anak itu bukan untuk kepo tapi lebih kepada melatih critical thinkingnya. Kalau saya lihat sih itu. Dan aplikatif ya. Ya. Oke. Soalnya ini sebetulnya pertanyaan untuk dua belah pihak nih, buat teman-teman yang di mana? Teman-teman yang di perusahaan yang di luar dan dunia pendidikan sebetulnya Bu. Iya betul. Karena yang saya dapati adalah apakah cukup gitu misalnya kerja prakteknya itu misalnya di perusahaan itu cuma 3 bulan gitu. Itu kan juga perlu dipikirkan atau perlu mungkin dilihat lagi, apalagi dengan program yang Kampus Merdekanya Nadiem yang baru. Ya. Nah, apakah itunya perlu dipanjangin program kerja prakteknya. Cuman ya memang itu menuntut konsekuensi juga dari teman-teman di luar, di perusahaan di luar gitu. Siap nggak membuka pintunya untuk ada 6 bulan misalnya mahasiswa melakukan kerja praktek gitu di kantornya gitu. Ya. Oke, mungkin salah satu tanggapan saya sebenarnya kita sudah melakukan dengan Universitas Bung Hatta ya Pak Rizaldia, yang sudah melakukan magang 3 bulan. Oh, iya. Sama ini juga udah Pak. Udah ya. Oke. Sama Podomoro juga udah. Oh, kebetulan saya kebagian kebanyakan dari kampus Bung Hatta. Itu yang banyak udah masuk ke saya dari berapa tahun tuh ada terus gitu, setiap tahun minimal 4 orang itu sudah ada kurang lebih. Jadi sebenarnya memang dengan adanya magang itu sih kalian seperti orang kerja, jadi artinya dia disuruh nggak cuma suruh hanya duduk, tapi memang disuruh baca dokumen, lihat risalah gitu kan, kemudian urutannya dari estimasi sampai dengan tendering itu juga ada. Jadi kalau pas kebetulan magangnya ada unvising, diajak Bu, biasanya kita ajak. Jadi gantian gitu. Jadi supaya tahu unvising itu seperti apa sih, penjelasan lelangnya gitu. Itu kan bagus kan. Apalagi kalau itu dasarnya karena memang menjadi anggota IKSI tadi. Iya, betul. Salah satunya itu yang pernah berjalan. Tapi memang saya belum mungkin dengan perusahaan lain sudah masuk, mungkin termasuk dengan Branusa gitu kan, mungkin sudah pernah masuk sana gitu. Termasuk salah satunya. Gitu. Tapi memang bagus kalau mau magang, kalau sebulan memang nggak terasa. Iya, betul. Tapi minimal 3 bulan itu sebenarnya sudah ya ada sedikit 3 tahu. 3 bulan juga masih kurang deh. Kalau tahu-tahu di setahun ya boleh sih. Kalau kita mengikuti kebijakan sekarang Kampus Merdeka itu 6 bulan. 6 bulan ya. Nanti itu sebenarnya artinya di kampus juga harus ada adjustment terhadap kurikulum sehingga hal-hal seperti itu bisa kita akomodasi ya. Jadi jangan sampai mahasiswa seakan-akan kehilangan ilmu di kampus, padahal enggak, karena mereka dapat ilmu lain di lapangan. Betul. Itu malah sudah ke arah aktual sih Bu sebenarnya. Iya betul. Itu Pak. Bu Sisa ada lagi? Sudah, kalau dari saya sih. Kecuali ada pertanyaan lagi. Lulus nggak barusan? Pertanyaan sih sudah terjawab Bu. Artinya memang harus ada satu benang merah yang antara kampus dengan dunia kerja yang satu jalur jatuhnya gitu. Jadi dengan adanya pertemuan, dengan adanya anggota mahasiswa ini diharapkan bisa ada satu mungkin
mata kuliah yang mengenai quantity surveyor. QS itu harus mulai dikenalkan gitu. Itu aja sih Bu harapan. IKSI pun pasti semoga mata kuliah QS itu harus mudah menempel di kampus-kampus. Harapan kami gitu. Harapan kami benar kan Pak? Enggak, bukan begitu Mas Jum. Oh, salah. Harapannya Mas Jum itu. Harapan saya. Enggak, jadi itu sudah kita bicarakan dengan beberapa universitas. Jadi silabus mereka sudah masuk. Sudah padat. Oh. Jadi kita nggak bisa lagi nambahin ada suatu mata kuliah quantity surveyor gitu misalnya. Oke. Peluangnya dari mana? Peluangnya adalah kita adakan workshop. Oke. Nah dari situ masuknya dari situ. Siap. Jadi kalau kita minta mereka adakan satu tambahan lagi mata kuliah khusus untuk QS, rasanya sudah berat untuk ada di mahasiswa ini sudah terbebani dengan jumlah SKS yang sekarang gitu. Jadi kita masuknya lewat workshop. Oke, artinya menempel kan Pak? Tadi saya bilangnya menempel gitu. Menempel gitu ya. Menempel itu artinya workshop itu menempel bukan? Jadi betul juga dong Mas Jum. Betul. Dua-duanya betul. Bukan permanen tapi menempel gitu ya. Tapi istilahnya apapun yang penting sudah benar-benar mahasiswa sudah mengetahui di dunia kerja. Itu kurang lebih. Oke Pak Widi. Oke. Saya kira sih untuk saat ini launching kita untuk menerima mahasiswa baru sebagai anggota, nantinya kita sudah open dari bulan Desember, awal Desember itu kita sudah buka. Ada berapa mahasiswa sudah masuk, termasuk teman-teman dari Universitas Podomoro Bu. Dan yang di sini juga udah nih. Makanya dipanggil. Makanya dipanggil ya, udah langsung datang. Makanya juga udah menjadi anggota gitu kan. Karena memang termasuk tercepat untuk menjadi anggota gitu. Kurang lebih itu Bu. Oke Bu, Bapak. Ya. Saya kira demikian teman-teman di rumah masing-masing di ujung sana. Kurang lebih kita sudah wawancara dengan dosen dan mahasiswa serta ketua IKSI bahwasanya harapan 2021 jauh lebih baik dan kita kembangkan bersama kampus-kampus. Begitu. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah putus. Enggak ini ya, enggak ada tanya jawab ya. Enggak, dari mereka enggak ada tanya jawab. Dari itu untuk acara ini enggak ada. Hangat, handal, hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman Iksior seluruh Indonesia yang ada di rumah masing-masing. Acara hari ini kita mengenai penjelasan sertifikasi. Pak Widi, menariknya apa sih Pak Widi untuk sertifikasi ini Pak Widi? Nah ini dia nih. Sertifikasi ini kan sekarang sudah sangat dituntut di luar, di masyarakat. Banyak proyek-proyek sekarang yang udah sangat menuntut adanya sertifikat untuk QS, walaupun dengan berat hati kita juga ternyata belum diakui juga gitu kan. Tapi tetap permintaannya sudah ada. Jadi ada gap juga gitu di situ. Nah, kemarin ini kita sudah melaksanakan sertifikasi untuk muda dan madya. Nah, mungkin yang bisa lebih banyak bercerita Pak Ketua sertifikasinya lah, mungkin yang bisa lebih menjelaskan apa dan harapannya dan pengalaman apa yang didapat oleh Pak Mirsa selama menjadi asesor kemarin.
Gitu Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan sertifikasi ini. Sertifikasi ini sebenarnya amanah undang-undang ya. Amanah undang-undang dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016 ya. 2017 disahkannya itu revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi. Itu diamanahkan. Sekarang oh kurang dekat. Yes. Pegangin Pak, pegangin. Kayak Ariel ya? Iya. Setuju Pak. Iya. Suppose saya nggak separuh napas. Iya. Karena sepenuhnya punya saya. Yes. Yang separuh sudah diambil. Amin. Ini kembali lagi, itulah amanah undang-undang berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, bahwasannya sertifikasi itu akan dilaksanakan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga sertifikasi profesi ini itu dibentuk oleh atau dibuat atau disiapkan oleh organisasi profesi. Kalau dulu itu oleh LPJK, ya LPJK baik LPJKD maupun LPJKN. Sekarang ini diserahkan oleh kepada organisasi profesi untuk membentuk itu. Pertama, organisasi profesi itu harus divalidasi atau diakreditasi oleh Departemen PU. Okay. Ya, Departemen PU Pupera. Kami sudah mengajukan sih ke Pupera ya, tapi belum berhasil ya karena ada beberapa syarat yang masih belum bisa terpenuhi. Mudah-mudahan di pemasukan atau resubmit ya. Resubmit ini kita bisa dapat sertifikasi akreditasi tersebut. Setelah itu organisasi profesi akan membentuk LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang akan melakukan sertifikasi keahlian untuk bidangnya masing-masing, gitu ya. Kalau dibilang perlu, ya memang perlu karena memang saat ini terutama untuk tender-tender pemerintah ya, itu sertifikasi itu diperlukan untuk memenuhi syarat administrasinya, syarat administrasi dari satu penawaran, gitu ya. Itu ya. Dasar kami melakukan ini adalah memang kita belum sampai ke tahap LSP nih, Pak Jumadi, Pak. Pak Jum, oh iya, saya ingatnya Jimmy. Jimmy Manopo. Oh iya, Jimmy Manopo. Saya jangan Jimmy Manu. Ya, kita belum sampai ke tahap itu ya. Tapi kami semua yang kami laksanakan itu adalah mengacu kepada tata laksana yang diatur oleh LPJKN dulu, ya. Kita mengacu kepada itu. Form-formnya juga kami pakai form dari LPJKN, termasuk juga syarat-syaratnya, ya. Syarat-syaratnya kita mengacu kepada LPJKN. Standar kualifikasi yang kami gunakan adalah SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Quantity Surveying yang disahkan tahun 2011 itu dasarnya. Secara prinsip sertifikasi itu adalah kita memadu-madankan atau menyesuaikan atau memastikan seseorang yang mengajukan kompetensi itu telah memenuhi SKKNI bidang QS tersebut, ya. Ketika seseorang belum bisa memenuhi standar SKKNI itu, berarti orang tersebut belum bisa kita nyatakan kompeten untuk bidang masing-masing. Saya rasa ini aturan umum ya, aturan umum untuk seluruh bidang, terutama yang sudah memiliki SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional, untuk bidangnya masing-masing ya. Itu sebagai acuan dasar untuk menentukan satu kompetensi. Cara atau metode pengujian dari kompetensi ini adalah sesuai arahan dari LPJKN yang kami terima, bahwasannya kami berangkat dari pengakuan
pengakuan dari masing-masing kandidat. Ya, kandidat itu mengaku katakan saya sudah QS dengan tingkat kemampuan ahli muda. Kami berangkat dari sana. Ya, dengan pengakuan itu kemudian pengakuan itu kita selaraskan dengan standar kompetensi kerja bidang QS. Ya, selaraskan di situ. Nah, untuk elemen kompetensinya itu bisa dilihat di SKKNI kan, bisa di website juga bisa dibuka ya, Pak, ya. Download ya. Silakan download di situ. Masing-masing itu mempunyai tingkat elemen kompetensi yang berbeda. Ahli muda itu ada 7, ahli madya itu ada 9, ahli utama itu ada 8 atau 9 ya. 8 atau 9 elemen kompetensi juga. Jadi silakan dari sekian banyak kompetensi kami juga tidak menuntut karena kalau kita tuntut semua mungkin akan sulit mendapatkan orang itu ya. Orang yang mempunyai kompetensi sekian banyak itu ya. Kami hanya memilih elemen kompetensi mayoritas atau yang terbanyak dilakukan untuk bidang keahlian tersebut ya. Kadang ahli muda itu kami hanya menyaratkan atau mensyaratkan ada 4 elemen kompetensi yang diuji atau kita periksa kemampuannya. Untuk ahli madya itu ada 5, ya. Untuk ahli utama belum, karena memang kita belum buka untuk ahli utama ini. Ya, hasil dari pemeriksaan atau penyelarasan tersebut akan ada 3 hasil. Yang pertama adalah kompeten. Tentunya dari 4 atau berapapun yang kami persyaratkan tersebut, kandidat bisa memenuhi keempat atau keempat atau ketiga elemen kompetensi itu, ya. Elemen kompetensi itu kita anggap itu cukup mewakili dan itu cukup kompeten. Yang kedua adalah kompeten bersyarat. Artinya secara prinsip kandidat kami nilai atau kami cocokkan dengan standar tersebut, ada beberapa hal yang mempunyai nilai lemah. Nilai lemah atau ke bidang yang belum banyak dilakukan. Ada bidang yang belum dilakukan. Kami merasa orang ini atau kandidat ini mempunyai kompetensi atau mempunyai kemampuan untuk bisa mengerjakan bidang-bidang tersebut. Hanya kesempatannya mungkin yang belum ada. Kemudian ya memang karena mungkin di kantornya atau di pekerjaannya itu hanya nggak dituntut seperti itu gitu ya. Nah itu satu hal, itu bersyarat. Nah kompetensi bersyarat ini akan kami tindak lanjuti dengan adanya konseling. Konseling ini nanti akan kami bantu atau kami arahkan orang tersebut atau kandidat tersebut untuk bisa mendapatkan pengalaman atau mendapatkan dasar teori yang lebih mantap atas kekurangan atau kelemahan dari kandidat tersebut. Nah, setelah kami rasa itu sudah cukup mampu dan akan ada proses nanti akan ada proses lebih lanjut gitu, ada prosedurnya nanti orang tersebut akan kita berikan sertifikat kompetensinya setelah itu. Nah, yang ketiga tentunya belum kompeten. Nah, ketika orang belum kompeten ini tentunya dari elemen kompetensi yang kami persyaratkan itu masih banyak kurangnya di antara syarat minimal tersebut. Jadi hasilnya itu adalah itu dari kompetensi ini, uji kompetensi ini adalah seperti itu ini ya, kurang lebih ini. Tadi apa lagi ya pertanyaannya ya? Gimana ini kesan dan pesan itu gimana? Belum, jangan dulu mungkin Pak. Gini, mungkin dari teman-teman yang di rumah ada pertanyaan, admin boleh tolong dibuka mungkin siapa yang mau bertanya? Ya, dengan siapa ini? Silakan, soundnya belum keluar. Jangan lupa passwordnya, password.
Nanti hadiahnya berpotong pajak ya. Loh, dia pakai handphone tuh, handphonenya jatuh. Ya, tabrak kucing. Audionya bisa? Audionya tolong. Siapa? Junaidi. Halo. Ya, aduh kaget. Halo ya. Ya. Halo. Ya. Halo. Yap. Ya. Sabar. Suaranya kecil, Pak. Saya nggak dengar. Oke. Halo. Sudah kedengeran? Sudah kedengeran? Sudah kedengeran, Mas? Masih samar-samar sih, Pak. Oke. Dengan Mas siapa nih? Saya Junaidi, Pak. Oke, Mas Junaidi dari mana, Mas? Saya dari PT Nusaraya Cipta. NRC, oke. Mau ditanyakan apa, Mas? Saya mau tanya untuk tahun 2021 nanti apa dibuka program untuk sertifikasi yang anggota-anggota baru. Kemudian saya mau tanya lebih lanjut mengenai standarisasi QS ya Pak. Saya kebetulan praktisi, jadi saya lulusan teknik sipil. Nggak ada tidak ada basic QS-nya waktu itu. Jadi QS itu benar-benar hal baru buat saya ketika saya terjun di dunia konstruksi. Karena saya belajarnya secara otodidak dari teman-teman di kantor, dari mitra-mitra di kantor. Jadi saya masih sedikit awam ya untuk standarisasi QS itu. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah tahun 2000. Jadi yang ditanyakan ini sebenarnya lebih ke arah ke metode mengenai taking off, baik taking off secara volume maupun secara budgeting. Karena saya beberapa kali mengambil job di luar kantor itu saya menemukan masalah bahwa budgeting yang saya buat dengan budgeting yang dari versi owner itu perbedaannya cukup jauh. Jadi apakah ada standarisasi mengenai budgeting dan taking off volume? Seperti itu sih pertanyaannya. Oke. Itu ke arah standarisasi mengenai QS ya sebenarnya ya. Perhitungan taking off. Halo, ya Mas. Kedengaran Mas? Kedengar ya? Nggak kedengaran? Tes, kedengaran Mas? Suara dari Art Studio-nya kecil Pak di saya Pak. Oh gitu. Coba pindah tempat dulu. Sebentar, geser dikit. Enggak dipakai itu kali. Oke, gini. Kalau nanti kurang jelas mungkin nanti bisa via email juga ya, bisa ya Mas ya? Ya tadi saya sudah tulis di chat juga sih, pertanyaan saya tulis di chat juga tadi. Oke, mungkin tadi kan pertanyaan pertama adalah apakah 2021 akan membuka untuk sertifikasi gitu ya tadi ya? Ya, salah satunya itu. Oke. Pak yang jawab Pak Rizaldi atau Pak Angki? Pak Rizaldi boleh? Ya, pertanyaan Pak Junaidi, apakah nanti tahun 2021 akan ada lagi uji kompetensi untuk sertifikasi muda maupun madya gitu ya? Saya bisa pastikan bahwa itu ada. Kita akan adakan program sertifikasi ini secara reguler setiap tahun dan itu selang-seling antara muda dan madya dan utama. Waktunya kapan nanti akan kami tentukan. Dan juga akan kami tentukan formatnya, apakah akan didahului dengan adanya pelatihan penyegaran atau seperti kemarin langsung dites saja gitu. Nah itu nanti kami di pengurus akan bermufakat gitu untuk menentukan hal tersebut. Jadi Pak Junaidi siap-siap kalau memang mau ikut silakan nanti tunggu pengumuman dari administrator IKSI. Ada yang kurang Pak Junaidi? Saya tambahin. Oh, tambahan Pak Angki. Silakan Pak Angki. Mas Junaidi, saya mau nambahin dari sisi lain ya. Jadi kalau Anda kerja di kontraktor, kalau Anda sebagai QS, mudah-mudahan proyek yang Anda involve itu ada QS konsultannya. Nah, selama proyek berjalan, kalau bisa Anda learning by doing. Misalnya untuk variation order atau post kontrak misalnya, itu proses belajar yang up to date. Anda bisa counterpart dengan QS konsultannya sambil belajar bagaimana untuk variation order, bagaimana untuk financial status, bagaimana urusan payment,
sampai ke final account. Itu udah satu tahap post kontrak yang Anda dapat belajar banyak selama proses konstruksi. Nah, lepas dari yang Pak Rizaldi bilang, Anda bisa juga ambil nanti di session kalau ada program sertifikasi. Tapi kesempatan kalau Anda handle project, usahakan Anda coba belajar apa yang Anda lihat di lapangan, proses pos kontraknya bagaimana, mudah-mudahan dapat manfaat yang banyak selama proyek berjalan. Itu saya tambahan itu. Terima kasih. Oke, udah jelas Mas Junaidi? Oke. Standar QS katanya satu lagi apa? Oh, standar QS mengenai perhitungan tadi taking off dan lain sebagainya. SMPI. Kita punya SMPI ya? Iya. Kita punya SMPI itu standar untuk measurement-nya. Gitu. Kalau untuk harga masalah budgeting ya, tadi budgeting. Ya. Budgeting kalau format tentunya ada format standar yang dikeluarkan itu ada. Ya, tapi ini kan masalahnya tadi kalau saya dengar ini masalahnya ada dua masalah. Satu adalah formatnya, kedua adalah nilai. Ya. Nah, kalau nilai ini memang dari sisi kualitas saya nggak bisa komen lah. Karena mungkin ketika membuat satu penghargaan itu atau membuat harganya itu beberapa hal belum terkait, belum termasuk dan lain-lain. Nah, tapi hal-hal seperti ini seharusnya kalau itu mengikuti satu standar yang sudah dibuat atau menjadi acuan di situ, seharusnya tidak jauh berbeda atau tidak ada ini. Jadi yang harus dipelajari adalah memang standarnya. Ada standarnya itu. Kalau mungkin kalau mau dilihat sebagai gambaran dulu, itu bisa mengacu kepada standard form of cost analysis ya. Itu di situ ada elemen-elemen yang terkait dengan pembuatan cost plan. Pembuatan cost plan itu adalah mengacu pada elemen itu. Tapi ini kan menariknya nih, Mas Junaidi ini bekerja di kontraktor ya. Nah, kalau kontraktor itu nanti akan ada format lain atau format yang berbeda karena keterkaitannya itu enggak elemental atau bukan elemental tapi melainkan berdasar sumber daya atau resources dia. Jadi berapa banyak alat yang dipakai, berapa banyak subkontraktor yang akan diikut sertakan, berapa banyak alat yang akan digunakan, tenaga penunjang dan lain-lain. Mungkin format akan berbeda. Itu mungkin bisa didapat kalau nanti ikut dalam satu pelatihan IKSI yang memang mungkin katanya tadi Pak Rizal dibilang akan ada pelatihan reguler ya mengenai terkait dengan itu. Kalau nanti formatnya akan menggunakan pelatihan penyegaran, tentunya juga itu akan didapat di pelatihan penyegaran tersebut. Cuma kembali lagi nanti apa yang kami sajikan atau apa yang kami berikan ini belum tentu plek bisa langsung dipakai karena itu tadi Mas Junaidi ini kan di kontraktor ya, jadi nanti mungkin harus disesuaikan dengan bidang yang dikerjakannya gitu ya, tapi nanti bisa mendapat gambaran. Jadi kalau nanti ada pelatihan penyegaran ya ikutlah, dan kalau ada pelatihan IKSI ya ikut juga, jangan lupa tuh. Karena selain dapat sertifikasi, ya ujungnya sertifikasi, ujungnya sertifikasi dapat dasar teorinya, dan yang jelas IKSI dapat income. Ya, dan minimal ada benang merahnya Pak. Ya, betul. Jadi ada kesinambungan antara kontraktor dengan konsultan maupun dengan owner gitu ya Pak ya. Yep. Oke, ada satu lagi boleh dibuka. Satu lagi pertanyaan dulu boleh dibuka. Pelan-pelan Mas, bukanya Mas. Halo. Sore Pak. Sore. Dengan siapa nih Pak? Siapa ini? Saya Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Oh, ini tahu aku kayaknya suaranya. Pahlawan Hadi. Nah kan, Pak BH, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pahlawan Hadi, apa kabar? Pak BH, apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat buat semuanya. Amin. Ya, amin. Pertama saya ucapkan terima kasih diundang untuk forum IKSI ini. Mungkin saya baru pertama kali ikut kayaknya. Pertama kali, bukan yang terakhir ya Pak? Langsung aja mungkin waktunya sudah hampir maghrib.
Jadi gini, di perjalanan surat izin usaha itu ada namanya SPU yang baru. Oke. Nah, SPU itu syaratnya harus ada SKA, surat keahlian. Iya, Pak. SKA itu didapat di LPJK. Untuk mengurus SBU dengan persyaratan ABCZ karuan, itu biayanya juga enggak sedikit. Untuk mengurus SKA pun juga. Apalagi sampai keluarnya SBU. Dan SBU itu adalah persyaratan di mana kalau klien-klien yang sudah punya syarat-syarat SPU itu, kita harus lampirkan SPU itu. Nah, SPU itu salah satunya di bawahnya ada, di dalamnya adalah SKA. Itu. Nah, sekarang sertifikasi dari IKSI ini akan menunjang SPU itu juga atau hanya sebagai lampiran di dokumen penawaran. Karena SKA kalau nggak salah itu 5 tahun. 3, Pak. 3, Pak. 3 ya? 3 yang tahun. dari LPJK itu? 3, Pak. 3 tahun. Nah, SPU itu juga 3 tahun mungkin ya? Yap. Nah, sekarang SKA yang sudah maju dengan keluarnya SPU yang ini pengalaman dari kami ya. SPU sudah kita terima setahun yang lalu dengan SKA-nya. Apakah dengan sertifikasi dari IKSI ini akan menyopot SKA yang sudah ada gitu loh? Atau hanya untuk dilampirkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya? Kedua itu. Ketiga, mungkin dari mas-mas yang di depan ini, ini Mas Angki, saya kenalnya Mas Angki, Mas Widi, Mas Junaidi ini ya. Kalau Pak Rizal sama Pak Mirza ini, ya mungkin 1 kali 2 kali. Ketiganya ini, mungkin dari mas-mas yang di depan, di sertifikasi itu dicantumkan fakta integritas daripada GS. Karena fakta integritas itu selalu diminta oleh owner, klien ya waktu tender, atau setelah menang mau tanda tangan SPK itu ada lampiran fakta integritas. Nah, fakta integritas itu saya kira juga masuk di dalam dokumen yang ada di sertifikasi itu. Misalnya gitu. Itu usulan aja nih, Mas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, dijawab oleh Pak Mirza. Ya boleh lah, nanti dilengkapi Pak Rizaldi deh. Ya gini Pak Pahlawan, salam kenal juga Pak. Saya udah dengar namanya Pak Pahlawan ini dari mulai Hari Pahlawan Pak. Ya, ya luar biasa nih, ini senior nih, ini senior saya. Ya, terkait dengan seperti yang saya sampaikan di awal Pak, bahwasannya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, yang revisi tersebut nomor 2 tahun 2017, itu LPJK tidak lagi mengeluarkan SKA atau sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu dialihkan kepada organisasi profesi ya yang telah terakreditasi gitu ya. Walaupun sekarang ini juga masih dalam tahap peralihan nih Pak, transisi nih Pak. Transisi antara aturan yang diatur di UU JK yang baru dengan LPJKN, karena memang ini terkait dengan fungsi dan apa namanya dan mekanisme yang ada sebelumnya ya. Organisasi profesi itu seperti saya sampaikan tadi, IKSI ini sedang meminta untuk mendapatkan akreditasi. Nah, setelah kita terakreditasi, IKSI harus membuat LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi.
Nah, inilah yang nanti berhak mengeluarkan sertifikat. Ya. Sertifikat itu SKA, baik ahli muda, ahli madya maupun ahli utama. Itu yang akan berhak di sini. Kami sedang dalam proses akreditasi, Pak. Terkait dengan fakta integritas, ini nanti Pak Angki yang akan menjelaskan dengan bidangnya Pak Angki ini. Kami sudah melampirkan itu semua, Pak, di sertifikat SKA yang ada itu. Nah, kalau proses akreditasi ini mungkin Pak Rizaldi ini nanti yang bisa jelaskan deh. Ini Pak Rizaldi udah ikut rapat berapa kali soalnya. Ya, Pak Pahlawan, salam kenal juga Pak Pahlawan. Saya Rizaldi, Pak. Ya. Ya Pak, saya bantu lengkapi ya Pak. Jadi SBU itu menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru Pak, itu dikeluarkan oleh Asosiasi Badan Usaha Pak. Ya. Untuk SBU itu misalnya kan untuk konsultan QS Pak, perusahaan konsultan QS. Itu akan dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Konsultan QS Pak. Yang notabene saat ini kita belum punya. Nah, persyaratan untuk mendapatkan SBU adalah jumlah minimum staf Bapak yang memiliki SKA. Ya. Nah, SKA itu yang mengeluarkan adalah Asosiasi Profesi. Dalam hal ini adalah IKSI. Ya. Gitu kira-kira Pak Pahlawan. Jadi saat ini ada beberapa asosiasi badan usaha yang juga mengeluarkan sertifikat SBU untuk QS. Saya kalau nggak salah ada namanya Gatekindo atau apa gitu. Nah, itu mungkin Bapak bisa browsing. Saya nggak tahu apakah PI juga mengeluarkan. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya perusahaan-perusahaan konsultan QS yang ada di kita saat ini itu bisa bersama-sama bermufakat untuk membentuk asosiasi Pak. Kalau Pak Pahlawan misalnya berkenan gitu untuk menjadi ketua yang pertama, wah saya sangat mendukung sekali itu Pak. Diharapkan Pak. Jadi mudah-mudahan segera terbentuk itu asosiasi badan usaha konsultan QS. Karena kalau bukan kita yang bentuk Pak, nanti akan dibentuk oleh pemerintah. Repot ya Pak. Repot ya Pak. Itu ada di undang-undang seperti itu. Kalau pihak praktisi tidak membentuk, akan dibentuk oleh pemerintah. Nah, akibatnya apa kalau dibentuk oleh pemerintah? Mereka akan menunjuk orang-orangnya sendiri, Pak, yang notabene mungkin nggak ngerti tentang QS. Itu yang dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan Pak Pahlawan gitu bisa mengajak rekan-rekan dari konsultan yang lain untuk kumpul gitu Pak, untuk bareng-bareng membentuk asosiasi badan usaha konsultan QS Pak. Setuju Pak Rizaldi. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin mudahnya Pak sebelum bikin SBU Pak, Bapak masuk ke SPBU itu lebih murah Pak. Iya. Ke SPBU ya Pak ya? Iya. Kalau SPBU nggak usah kerja. Tinggal bayar ya Pak. Yes. Oke Pak, terjawab ya Pak ya. Pak Angki ada terusan? Oh ya, mengenai fakta integritas, kita sudah menyiapkan fakta integritas untuk person atau seseorang QS. Masalah teknisnya kita sedang olah, insya Allah segera kita terapkan. Jadi di lampiran di SKA. Ya. Nggak ada belum. Oh belum ya. Sementara ini belum. Oke. Itu aja Pak. Kira itu Mas Angki. Ya. Itu untuk fakta integritas itu sangat perlu. Betul. Karena saya jarang mengambil proyek pemerintah ya. Hampir nggak pernah. Swasta aja diminta. Apalagi proyek pemerintah. Iya, saya sangat setuju karena saya juga ngalamin ada pihak owner yang minta perjanjian atau semacam fakta integritas yang kita harus tanda tangan setiap pihak, konsultan, kontraktor, supplier, dia tanda tangan bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang negatif atau apa gitu. Dan itu sangat sejalan dengan yang kita lagi siapkan, yang fakta integritasnya untuk kita terapkan ke semua anggota. Insya Allah. Setuju. Ya. Oke, terjawab Pak Pahlawan Hadi. Wah, terjawab sudah. Terima kasih. Jadi kapan-kapan disambung lagi. Oke, siap jadi anggota ketua itu ya Pak ya.
Asosiasi ya Pak, profesi Pak. Wah, SPBU katanya Pak Mirza. Oke Pak. Ketua SPBU ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Oke. Sehat-sehat Pak. Sehat Pak. Oke. Ini ada berapa pertanyaan? Dengan Juhanda Pak. Oh Pak Juhanda. Dengan Juhanda. Oh siap Pak Juhanda. Apa kabar Pak Juhanda? Alhamdulillah. Gimana Pak? Ini saya absen dulu ya. Iya. Pak Widi, gimana kabarnya Pak Widi? Baik, sehat Pak, alhamdulillah. Sehat ya. Pak Angki. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak Mirza, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Pak Juanda gimana sehat ya, Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Pak Rizal? Wah, alhamdulillah sehat Pak. Akhirnya dipanggil juga. Ya. Pak Jum gimana, sehat? Sehat Pak Juanda. Pak Juanda sehat kan? Ya, alhamdulillah. Insya Allah Pak, walaupun masih tetap dimonitor Pak. Kita lagi ngambil di apa? Di FKUI Pak, ngambil program doktor. S3. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Tadi saya sudah simak ya. Di sini kelihatannya ada 2 topik pembicaraan ya. Kalau tidak salah. Pertama mengenai ini kedengaran? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Silakan. Ya. Pertama tadi adalah sesi mengenai rencana untuk mengadakan satu entah itu course ataukah pendidikan ya. Apakah itu bentuknya nanti jurusan, apakah mata kuliah, ya, apakah nanti akan bisa bahkan menjadi college begitu ya, atau bahkan menjadi institut gitu Pak, ya. Nah itu yang saya simak itu. Nah, yang kedua tadi kita bicara mengenai sertifikasi Pak tadi, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa QS ini, ya, jangankan untuk pemerintah, untuk swasta pun sepertinya belum tersosialisasi Pak pemahaman mengenai QS begitu. Nah, bahwa di pemerintah itu mereka kan punya kepentingan sendiri Pak. Ya, pertama adalah mereka punya inspektorat, ya, mereka punya BPKP, mereka punya BPK. Mereka punya Kejaksaan Agung. Bahkan mungkin KPK pun ikut turut juga gitu Pak. Stakeholders-nya gitu dari mereka. Nah, sekarang sejauh ini mungkin saran bagi saya ya kepada IKSI mungkin kita harus memperkuat legitimasi IKSI ini sebagai wadah profesi QS gitu Pak. Ya, yang betul-betulnya satu-satunya lembaga IKSI itu yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi QS. Itu yang pertama Pak. Ya. Nah, kedua, saya tuh punya pengalaman di tahun 2012, begitu ya, 2013, ya, bahwa tahun 2015 itu BANI itu pecah Pak. Jadi BANI yang di Mampang, ya, yang setelah sekian belas tahun berjalan, itu ternyata dinyatakan tidak berbadan hukum. Ya, padahal arbiternya itu betul-betul dalam kapasitasnya kompetensi sebagai arbiter yang diakui gitu Pak. Nah, lalu muncullah BANI tandingan yang ada di gedung Sovereign, itu Sovereign yang di TBC Matupang begitu. Sovereign, Pak. Ya. Nah, jadi ini prosesnya masih rekonsiliasi. Begitu kan? Siapa yang berhak ya untuk kalau terjadi sengketa, apakah BANI yang di Mampang ya itu yang jelas-jelas katanya tidak berbadan hukum, ataukah BANI yang di gedung
sovereign, itu yang berbadan hukum. Nah, lalu ketiga, kemudian muncullah yang namanya arbitrase khusus untuk sengketa konstruksi, Badavsky itu, Pak. Nah, jadi sekarang pilihannya itu adalah bahwa ada dua badan untuk menyelesaikan sengketa, Badavsky atau Bani. Tapi Bani pun itu masih menjadi masalah ini. Gitu. Nah, jadi maksud saya bahwa barangkali secepatnya ICSI itu bisa melegitimasi bahwa satu-satunya ICSI adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi khusus untuk QS. Itu dulu mungkin Pak, saran dari saya Pak, untuk Bapak-Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Tanggapan Pak. Oh, Pak Juanda, terima kasih ya Pak. Ya. Ya Pak, masalah legitimasi ICSI untuk mengeluarkan sertifikasi QS. Ya, ya Pak, dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru ini Pak, yang tahun 2017, itu LPJKN itu Pak, yang lama itu bubar. Otomatis di bulan Desember ini sudah bubar Pak. Bubar ya. Sudah dibentuk LPJK baru, LPJK Indonesia namanya kalau nggak salah. Itu dibentuk oleh Kementerian PUPR. Ya. Jadi sekarang LPJK itu ada di bawah Menteri PUPR. PUPR. Nah, dari Permen PUPR yang terbaru saya lupa nomor berapa. 10-20. Permen 10 nomor tahun 2020. Ya, itu disyaratkan bahwa asosiasi yang bisa mengeluarkan atau menerbitkan sertifikasi adalah asosiasi yang sudah diakreditasi oleh LPJK yang baru. Ya. Nah, kemarin itu ICSI sudah ikut Pak, sudah ikut proses tersebut, tapi belum lulus Pak, belum lulus untuk proses akreditasi tersebut. Belum lulusnya kenapa nih? Karena kalau kurang anggota kita bisa minta anggota di sini, tambahan anggota. Salah satu requirement yang diminta oleh mereka adalah jumlah anggota katanya. Jadi ICSI gagal di jumlah anggota. Nah, saya juga belum dapat penjelasan sejauh ini sebetulnya berapa jumlah anggota minimum yang dipersyaratkan supaya kita bisa lolos akreditasi. Kemudian kantor cabang bukan ya? Ada juga kantor cabang, lalu ada pemilihan ketua secara demokratis. Jadi mereka minta adanya munas. Padahal di anggaran dasar kita itu tidak ada disebut namanya munas. Anggaran dasar kita pemilihan ketua dilakukan secara rapat umum anggota. Nah itu hal-hal seperti ini memang harus kita klarifikasi nantinya dengan LPJK yang baru ini Pak. Ya. Nah nanti di kesempatan berikutnya, nanti proses akreditasi itu diadang setiap 4 bulan sekali, Pak. Nanti kita akan ikut lagi, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita ikut lagi, dan mudah-mudahan ada peluang kita untuk bisa lolos proses tersebut, Pak. Nah, kalau sudah lulus kita proses akreditasi, kita berhak membentuk lembaga sertifikasi profesi. LSP. LSP inilah yang nantinya akan mengadakan uji kompetensi, Pak, untuk para praktisi yang akan mengambil sertifikat. LSP ini juga nantinya akan harus mendapat lagi lisensi dari BNSP. Jadi cukup panjang tuh tahapannya, Pak. Masih ada jenjang-jenjang yang agak panjang kelihatannya, Pak. Agak panjang, Pak. Jadi setelah kita punya LSP pun kita harus punya lisensi dari BNSP. Nah itu ya memang cukup panjang, tapi ya mau nggak mau Pak kita harus ikutin karena memang ketentuannya seperti itu. Kalau kita sudah semua lengkap Pak, sudah dapat seperti itu semua, insya Allah sih ICSI akan satu-satunya yang bisa menerbitkan sertifikasi untuk quantity surveyor Pak. Ya, mohon bantuan doa dan dukungan saran, pikiran dari Pak Juanda untuk hal ini, Pak. Nah, siap, Pak.
Siap. Ya, terima kasih Pak. Dan untuk menambah banyak anggota Pak. Ya, siap. Nah, yang kedua mungkin bisa ada tambahan ya sedikit waktu. Boleh Pak. Boleh. Ya. Setahu yang sepengetahuan saya bahwa Undang-Undang Nomor 2 2017 Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, bahwa untuk undang-undang yang baru ini itu memang berlaku untuk swasta. Itu kan perbedaannya salah satunya itu ya Pak ya. Kalau yang pertama itu kan tidak disebutkan bahwa swasta harus mengacu kepada undang-undang jasa konstruksi tersebut gitu. Saya pernah melihat perbandingannya gitu Pak. Itu satu gitu Pak. Nah, apakah kita ini sebagai praktisi QS ya, apakah setiap proyek yang ditanganin oleh kehadiran QS Consultant itu harus berpegang kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017. Nah, mungkin bisa saya dapat pencerahan gitu Pak. Karena setahu saya memang yang di 2017 itu juga berlaku untuk swasta gitu. Tapi artinya sejauh mana bahwa ini mengikat untuk swasta gitu Pak, kira-kira. Mungkin mohon infonya mungkin dari bapak-bapak di stage. Silahkan. Pak Juanda, mungkin kalau udah berlaku, udah menjadi undang-undang Pak, itu berlaku untuk keseluruhan Pak, berlaku untuk seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Ketika itu sudah menjadi undang-undang Pak. Jadi baik itu swasta maupun di pemerintah. Cuma masalahnya kan kalau di pemerintah itu dilaksanakan secara komplit, secara paripurna dari persyaratan-persyaratan tersebut. Nah kalau di swasta ini kan mungkin tidak dijalankan secara paripurna Pak. Mungkin swasta kan nggak perlu juga minta SKA dan lain-lain. Dan kalau kita yang di bangunan-bangunan komersial ini di developer yang ada, mereka nggak menuntut itu, malah yang sebenarnya yang mereka tuntut adalah profesionalisme dan kemampuan. Itu yang dituntut. Nah kalau di pemerintah kan yang penting persyaratan terpenuhi dulu, masalah profesionalisme dan kemampuan ini ya nanti kumahang kewe lah gitu. Nah ini soalnya ini ada sedikit masalah ya di satu proyek ya, itu juga kami coba terapkan UU JK nomor 2 ini Pak ya. Nah kita memang beralasan karena apa, ini memang swasta pun sudah harus berpegang kepada undang-undang tersebut. Nah yang kedua, bahwa di situ ada satu pasal mengenai jaminan kegagalan konstruksi Pak selama 10 tahun. Nah, ini yang waktu itu kita terapkan. Tapi pemborong ini itu agak keberatan begitu Pak. Jadi apakah semua pasal yang seperti tadi Pak Mirza katakan mungkin parsial saja yang kita bisa adopsi gitu ya, ataukah memang termasuk yang tadi setiap tender swasta ya, apakah itu design and apakah itu build only, tetap jaminan konstruksi, artinya di sini adalah jaminan kegagalan konstruksi itu dituntut Pak yang selama 10 tahun. Mungkin mohon informasi juga mungkin Pak Mirza. Oke Pak Juanda, karena dengan waktu nanti kita adakan forum terpisah ya Pak Juanda ya. Nanti kita juga terpisah supaya nanti waktu kita sudah mendekatin ke arah maghrib Pak. Ya. Baik Pak Juanda, terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Ya sama-sama, terima kasih. Kita saling berdoa Pak. Ya Pak. Sampai COVID berlalu Pak. Oke, baik Pak. Amin. Sehat Pak John. Siap. Ya sama Pak Pahlawan. Oke Pak. Aduh, di Surabaya ini pahlawan. Ya di rumah Pak. Ya di Surabaya apa di Jakarta? Jakarta Pak. Oke. Oh ya. Oke. Pak. Kapan kita ketemu Pak? Insya Allah. Ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak semua. Oke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Pak, ini sebenarnya ada pertanyaan yang dari peserta di luar sana, itu dari Pak Dedi, mungkin nanti jawabannya singkat-singkat aja Pak ya. Siap. Dari Pak Dedi Tandi Lembong, apakah IKSI akan mengadakan BIM untuk quantity take off karena yang sekarang lagi sedang viral? Itu bisa dibicarakan ya. Kemarin udah ada ya Pak Dedi. Pak Billy itu mulai mengadakan simposium itu. Tapi kalau kita bicara ini masalah komputerisasi dalam bidang quantity surveyor ini sangat terbuka peluangnya. Nanti coba akan kita bicarakan pada sumber-sumber yang terkait. Mungkin akan kita bisa akomodir. Cuman waktunya kapan? Nanti kita lihat lagi. Tapi inisiasinya sudah Pak Billy udah mulai itu. Oke. Artinya sudah mulai di luar ya Pak. 9 kemarin ya kalau nggak salah. Ya. Karena kalau boleh nambahin sedikit kalau mengenai BIM, tentunya kalau untuk memulai BIM kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Quantity surveyor juga tidak bisa berdiri sendiri. Itu sangat tergantung dengan konsultan-konsultan lain juga karena itu suatu bentuk kesatuan sistem. Tapi yang saya tahu kalau untuk program measurement saja beberapa sudah mengakomodir sedikit tapi belum full BIM karena memang kami di Indonesia belum semuanya juga melaksanakan, konsultan lain terutama juga belum semua. Gitu Pak, kalau boleh saya tambahkan. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Hendro Supriyono, apakah SMPI berbeda dengan SNI yang sudah ada? Berbeda. SMPI lebih mengacu kepada SMM, kepada Standard Method of Measurement dari beberapa negara yang sudah menerapkan itu. SNI itu lebih ke arah kepada analisa harga satuan sih, sebenarnya lebih ke arah sana. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah adanya preamble ya. Ada preamble itu atau work coverage yang harus yang dimasukkan ke dalam harga satuan itu yang membedakan. Oke, apalagi macam? Anda mau nambahin nggak? Oke, ada tambahan lagi Pak? Oh, udah oke. Satu lagi nih pertanyaan terakhir dari Ibu Nini, apakah kalau ikut sertifikasi, apakah lebih baik ikut workshop terlebih dahulu atau baru ikut sertifikasi? Kalau gagal ikut sertifikasi baru ikut workshop, mana yang lebih baik? Ikut workshop dulu Bu. Penyegaran dulu ya. Tergantung dari rasanya tadi kan, berangkat dari pengakuan ya. Kalau dirasa bahwasannya ibu sudah cukup mampu dan cukup menguasai bidang QS ya, monggo-monggo aja kalau mau langsung sih. Tapi kalau dirasa bahwasannya itu ibu ini otodidak ya, belum mengetahui dasar-dasar teori dan lain-lain, akan sangat lebih bagus kalau itu mengikuti pelatihan penyegaran. Masalahnya juga kalau ikut pelatihan penyegaran itu, kalau ikut full bisa gratis itu ya, gratis sertifikasi. Itu kalau ikut full. Jadi kita ikut full bisa gratis sertifikasi ya. Nah, tapi kalau ngulangnya enggak ya? Enggak. Jangan sampai ngulang lah. Jangan sampai hair lah. Oke, pertanyaan menggelitik sekali lagi nih Pak. Ini yang satu menggelitik. Satu gini. Jadi kan sudah berapa kali IKSI melakukan sertifikasi gitu ya. Dan ternyata gagal. Padahal dia sudah bertahun-tahun kerja di QS. Yang paling membuat nggak gagal itu apa sih Pak? Kurang lebih yang karena gagal itu Pak? Singkat aja Pak. Yang gagal awal ini sebenarnya dari persyaratan administratif ya. Jadi yang harus dipahami bahwasannya ketika harus mengambil kualifikasi atau kompetensi ini, pastikan bahwasanya pengalaman minimal itu sudah didapat minimal itu. Tapi sebagai QS ya, banyak sekali kandidat yang masuk dengan pengalaman, tapi pengalaman sebagai inspektur, sebagai engineering, dan lain tidak sebagai QS. Memang mereka udah katakan belasan tahun bekerja, cuman pengalaman QS-nya itu baru 2 tahun menjadi QS. Jadi yang dipersyaratkan itu adalah minimal tahun pengalaman, itulah pengalaman sebagai QS. Itu dari administrasi. Dan yang banyak gagal juga itu adalah ketika seseorang kandidat itu bekerja terlalu lama pada bidang tertentu. Jadi tadi ada elemen kompetensi 4. Dia cuma
bekerja 10 tahun katakan bekerja di satu elemen kompetensi. Estimator contohnya gitu Pak. Iya, elemen kompetensi nggak pernah, yang lain nggak pernah dilaksanakan. Okay. Nah ini berat juga buat. Oke Pak. Terima kasih untuk iksir-iksir yang di rumah semua, untuk pertanyaan dikirimkan melalui email ke sekretariatan, nanti kita jawab semuanya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab nantinya. Oke? Pak Widi ada tambahan Pak? Enggak, terima kasih. Oke. Karena berhubung sudah sore, sudah waktunya kita siap-siap untuk maghrib. Jadi kami undur diri dan semoga pencerahan hari ini bisa memberikan penyegaran di iksir-iksir di luar sana Pak. Yang selama ini jadi pertanyaan gitu ya. Sebelumnya juga sebentar Mas, ya? Sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang ada di belakang sini. Dari sponsor ya Pak ya. Handal, dari Solahar dan Symphonic Flow Mandiri dan perusahaan-perusahaan konsultan KS. Konsultan KS, ada Ekskortima, Kuantima Mitra Konsulindo, Lentera Sejahtera Indonesia, KSI, Kuanta, RLB, RSK dan Teamwork, serta ada Jurukur, kemudian TNT juga yang tidak tercantum di sini tapi cukup memberikan kontribusi yang membantu. Terima kasih buat semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara-acara lain yang lebih menarik di tahun depan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sebentar Pak, kita mau launching. Setelah ini kita mau launchingkan lagunya menjelang maghrib 3 menit. Maghrib 3 menit kita dengarkan video yang berisi kegiatan-kegiatan IKSI dan diiringi oleh lagu tema dari IKSI yang baru kita launching. Dengan diciptakan oleh Pak Widi dan diaransemen oleh Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Dan dinyanyikan oleh teman-teman pengurus lainnya. Ya, sekian tahun akhirnya kita punya lagu Pak Widi.